Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di sini kami akan membagikan video tutorial cara membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi CapCut. Sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa klik tombol like, komen dan jangan lupa subscribe. Kalau sudah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Tutorial, cara membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi CapCut. Aplikasi CapCut adalah aplikasi pengeditan video yang mudah digunakan dan memiliki berbagai fitur yang bisa membantu anda membuat video pembelajaran yang menarik. Dalam tutorial ini, kita akan membuat video pembelajaran selama 15 menit menggunakan CapCut. Langkah pertama, instalasi dan persiapan. 1. Unduh aplikasi CapCut. Jika anda belum mengunduhnya, buka Google Play Store, Android, atau App Store iOS dan cari CapCut. Klik unduh dan install aplikasi. Karena di sini sudah ada aplikasinya, jadi langsung saja kita buka aplikasinya. Langkah kedua, membuat projek baru. 1. Mulai projek baru. Setelah aplikasi terbuka, klik tombol New Project untuk membuat projek video baru. Dua, pilih media. Pilih foto, video, atau audio yang ingin digunakan dalam video pembelajaran anda. Jika anda membuat materi pembelajaran berbasis presentasi, anda bisa memasukkan slide yang sudah disiapkan sebelumnya. 3. Import ke timeline. Pilih file media yang diinginkan, lalu klik Add untuk memasukkannya ke dalam timeline pengeditan. Langkah ketiga, menghapus background dan menambahkan narasi atau teks. 1. Menghapus background. Klik pada video, kemudian pilih menu hapus latar belakang dan klik hapus. Lalu tambahkan background sesuai kebutuhan masing-masing ya. Dua, menambahkan teks. Pilih opsi teks pada menu di bawah layar. Ketik teks yang sesuai dengan topik yang dijelaskan. Misalnya, di sini saya menjelaskan materi hukum adat dan pertanahan. Teman-teman dapat memilih jenis font, ukuran, dan warna sesuai kebutuhan. Pastikan teks muncul sesuai waktu yang tepat dengan menggeser durasi teks pada timeline. Langkah keempat, menambahkan efek visual. 1. Menambahkan efek transisi.
Di antara dua klip video atau gambar, klik pada tanda transisi di timeline untuk memilih efek transisi yang sesuai, misalnya fade atau slide. Dua, menambahkan animasi. Pilih objek atau teks yang ingin dianimasikan. Klik pada opsi Animation untuk memilih efek animasi yang ingin diterapkan. Misalnya, anda bisa menggunakan animasi muncul untuk menyoroti poin-poin penting dalam pembelajaran. Langkah kelima, mengatur kecepatan video. 1. Mengubah kecepatannya video. Jika video terlalu panjang atau pendek, anda bisa mengatur kecepatan dengan mengklik klip video yang ingin diubah, lalu pilih speed. Sesuaikan kecepatan video sesuai kebutuhan, baik itu memperlambat atau mempercepat bagian tertentu. Langkah ke-6, menambahkan muzik latar. Menambahkan muzik latar. Klik ikon muzik di menu bawah dan pilih muzik. Di pemegang Pilih muzik latar yang sesuai dengan tema video pembelajaran anda. Misalnya muzik yang tenang dan tidak mengganggu narasi. Sesuaikan volume muzik agar tidak mengalahkan suara narasi. Anda bisa menurunkan volume muzik melalui pengaturan audio. unsur pemerasan. Dengar ya, tidak boleh mengandung unsur pemerasan. Nah, langkah ketujuh, menyunting dan memotong. Video 1 memotong bagian yang tidak diperlukan. Jika ada bagian video yang tidak perlu, klik pada klip video di timeline dan pilih ikon pemotong scissors untuk memotong klip sesuai kebutuhan. 2. Menggabungkan klip video. Untuk menggabungkan beberapa klip atau gambar, cukup drag dan drop file media ke timeline. Sesuaikan urutannya sehingga alur video menjadi logis. Langkah ke-8, menambahkan gambar atau diagram. 1. Menambahkan gambar atau diagram. Jika anda ingin menambahkan gambar atau diagram sebagai penjelasan dalam video, klik ikon overlay untuk menambahkan gambar atau diagram ke dalam video. Sesuaikan durasi gambar atau diagram tersebut agar sesuai dengan narasi yang sedang dijelaskan. Itu hak milik atas tanah. Langkah ke-9, menyimpan dan mengekspor video. 1. Preview video. Sebelum mengekspor, pastikan untuk menonton hasil video anda terlebih dahulu dengan klik tombol play. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan menjelaskan Periksa apakah video sudah sesuai dengan yang anda inginkan. tentang hak-hak milik atas tanah. Jadi, apa itu hak milik atas tanah?
Nah, hak milik atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Nah, ketentuan mengenai hak milik disebutkan dalam pasal 16 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pokok Agraria yang selanjutnya ditulis UUPA. Nah, secara khusus diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 27. Menurut pasal 50 ayat 1 UUPA Pokok Agraria. Nah, yang pertama ada hak tanah yang bersifat primer. Ada beberapa jenis hak atas tanah yang bersifat primer. Yang pertama ada hak milik. Jadi, hak milik ini merupakan hak tanah yang terkuat dan terpenuh yang hanya bisa. Kepemilikan hak milik dapat dibuktikan dengan sertifikat hak milik atau SHM. Hak milik dan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Bangunan. Hak guna bangunan adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk mendirikan bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Hak ini biasanya memiliki jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Hak ini dapat diberikan kepada warga negara Indonesia ataupun badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berkedudukan di Indonesia. Orang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah. Nah, teman-teman tahu tidak tentang hak-hak itu? tanah. Terjadinya hak milik atas tanah melalui beberapa cara. Yang pertama terjadi karena hukum adat. Dasar ketentuan tersebut bersumber pada pasal 56 yang menentukan bahwa selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat 1 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat. Materi yang berikutnya tentang terjadi karena ketentuan undang-undang. Pasal 1, ketentuan konvensi yang menyatakan bahwa 2. Mengekspor video. Setelah puas dengan hasilnya, klik ikon ekspor di pojok kanan atas. Pilih kualitas video, misalnya 100 dan klik ekspor. Proses ekspor akan memakan waktu beberapa menit tergantung panjang video dan kualitas yang dipilih. Langkah ke-10. Berbagi video. 1. Membagikan video. Setelah video selesai diekspor, anda bisa membagikannya langsung ke platform media sosial atau menyimpannya ke perangkat untuk diunggah ke platform pembelajaran online. Sekian video penjelasan. Terima kasih sudah menonton.